Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang perawat yang bertugas di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di daerah Teluk Kuantan. Nah, penasaran bagaimana bincang-bincang saya bersama narasumber saya sore ini? Saksikan video saya dari awal hingga akhir ya. Nah, di samping saya sudah ada narasumber saya dengan Kak Novael Fionita AMDK. Selamat sore, Kak. Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, sehat. Perkenalkan, Kak, nama saya Ria Etika. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya ingin meminta waktu Kakak sebentar untuk mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Terima kasih banyak, Kak. Nah, saya dengar nih Kakak berprofesi sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit, yaitu RSUD Teluk Kuantan. Jadi sudah berapa lama Kakak bertugas di RSUD Teluk Kuantan? Kalau bertugas di RSUD Teluk Kuantan itu masih baru ya, sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Iya. Apakah sebelumnya sudah bertugas di tempat lain? Sebelumnya sudah, saya bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, itu di Rumah Sakit Mesra. Oh, itu berapa lama di Rumah Sakit Mesra, Kak? Di Rumah Sakit Mesra itu sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Iya. Nah, yang kedua nih, bagaimana perasaan Kakak? Kan selama masa pandemi COVID-19 ini kita selalu dikhawatirkan dengan gejala-gejala yang ada. Nah, apalagi Kakak sebagai seorang perawat, apakah ada rasa kekhawatiran dalam diri Kakak ketika Kakak bertugas? Kalau khawatir itu pasti ada ya. Ditambah lagi kita menangani penyakit yang memang ditakuti oleh seluruh orang di dunia. Tapi rasa takut itu berbeda ya dengan yang dulu, dengan yang sekarang itu berbeda. Mungkin karena dulu waktu masih kerja di rumah sakit, mungkin kondisinya kita masih sendiri, terus tinggal juga sendiri. Beda dengan sekarang, mungkin kondisinya tinggal dengan orang tua, terus juga ada suami, ada saudara, terus juga kondisinya lagi hamil gitu. Itu rasa takutnya itu lebih gitu. Mungkin karena takut menularkan kepada yang lain gitu, takut membawa penyakit untuk keluarga. Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih, Kak, suka duka Kakak selama Kakak bertugas menjadi seorang perawat? Baik itu Kakak bertugas di RSUD Teluk Kuantan ataupun bertugas di rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Kalau suka dukanya banyak ya. Sukanya itu kalau kita ketemu pasien yang baik, terus juga mereka kadang nggak bisa ngasih tips sama kita, terus juga bisa menyembuhkan pasien, masuknya dengan keadaan begini, pulang dengan keadaan yang lebih baik, itu ada rasa bahagia tersendiri gitu. Terus juga bisa bertemu dengan teman-teman yang bisa membagi ilmu yang sebelumnya belum kita dapatkan waktu di kuliah, di situlah kita dapat gitu. Terus kalau dukanya pasti banyak juga. Dukanya itu ya ketemu sama pasien yang nggak sabaran, pasien yang mungkin ya memang orang sakit memang pasti nggak sabar ya, pasti pengen ditangani cepat gitu. Kita sebagai seorang perawat kan kita melakukan tindakan itu sesuai dengan instruksi dokter. Sedangkan sebelum ada instruksi kita belum nggak bisa ngapa-ngapain sama pasien kecuali memang kompetensi kita ya. Karena di situ letak pasien tuh menyalahkan kita gitu karena lama gitu melakukan tindakan sama pasien. Itu suka duka Kakak di waktu Kakak bertugas di Rumah Sakit Mesra. Nah, kalau suka duka yang Kakak rasakan di Rumah Sakit Teluk Kuantan? Sebenarnya sama sih, cuman bedanya mungkin kalau di Pekanbaru masyarakatnya itu mungkin pola pikirnya beda sama yang ada di sini ya. Kalau di RSUD Teluk Kuantan mungkin ada masyarakat yang kayak sekarang COVID nih ya, ada masyarakat yang nggak bisa terima apabila ada salah satu keluarganya kita nyatakan positif gitu. Mungkin mereka pola pikirnya tuh beda gitu, yang pokoknya tuh nggak bisa disalahkan. Gitu. Nah, sebelumnya Kakak ini tamatan dari universitas mana, Kak? Tamatan dari Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru. Selanjutnya, apa sih, Kak, tips dari Kakak untuk kita semua agar dapat menjaga diri dan tidak terjaring yang namanya virus corona? Tipsnya itu jaga pola hidup kita, kemudian jaga imun kita, terus iringi dengan olahraga, terus menerapkan yang namanya 5M. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Terus juga untuk meningkatkan imun kita,
jangan sampai imun kita turun. Itu kontrol lah pikiran kita. Misalkan kalau demam atau ada gejala yang mendekati ke COVID, itu kita harus jangan cemas gitu, karena semakin kita cemas semakin turunlah imun kita tadi gitu. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya bersama narasumber saya. Saya Ria Etika pamit undur diri. Pesan saya untuk kita semua, tetaplah menjaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.